Kepribadian merupakan deskripsi organisasi tingkah laku secara sistematis. Kepribadian disebut organisasi karena bukan merupakan bentuk perilaku tunggal dan tersendiri, tetapi terdiri dari banyak tingkah laku. Kemungkinan suatu tingkah laku terjadi melalui faktor anteseden, pelatar belakang, sebab musabab, pendorong, sasaran, tujuan. Faktor-faktor tersebut diletakkan dalam satu kerangka yang saling berhubungan. Definisi kepribadian. Definisi mengenai istilah kepribadian. Istilah kepribadian atau dalam bahasa Inggrisnya personality berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu prosopon atau persona, berarti topeng, yang biasa digunakan dalam pertunjukan teater. Para pemain drama dalam pementasan teater selalu menggunakan topeng dan bertingkah laku sesuai dengan ekspresi topeng yang dipakainya. Seolah-olah topeng itu mewakili ciri karakter tertentu. Seperti halnya topeng dalam pementasan drama, konsep awal dari personality adalah tingkah laku yang ditunjukkan kepada lingkungan sosial dan kesan mengenai diri yang diinginkan agar dapat ditangkap oleh orang lain. Schultz dan Schultz 2005. Sejarah psikologi kepribadian. Filsafat dikembangkan sebagai suatu cara pemahaman dan ekspresi. Psikologi menemukan ekspresi dalam filsafat Plato dan Aristoteles yang berusaha memperjelas hakikat manusia dan menggali apa artinya menjadi orang. Menjelang akhir abad ke-19, revolusi ilmiah yang terbuat melangkah besar dalam memahami dunia fisik, dan orang-orang bersemangat untuk menerapkan metode ilmiah untuk mempelajari manusia. Psikologi modern muncul dari kombinasi dari berbagai gerakan dalam filsafat dan ilmu pengetahuan. Teori-teori kepribadian tidak hanya memiliki asal-usul dalam filsafat, tetapi juga mengarah pada seni atau aplikasi praktis. Seni dalam teori kepribadian jauh lebih tua daripada sains atau bahkan filsafat itu. Dari zaman dulu, banyak yang telah berbicara dan menulis tentang bagaimana hidup, kehidupan, dan memahami orang lain. Ilmu pengetahuan telah berkembang dan memberikan kita dengan kepribadian tidak hanya spekulasi, tetapi sistem-sistem kepercayaan yang menemukan ekspresi dalam cara-cara yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman tentang diri kita dan dunia. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian. Kepribadian manusia merupakan sesuatu yang kompleks. Schultz dan Schultz 2006 menjelaskan kepribadian layaknya puzzle, karena menurut mereka untuk menjelaskan kepribadian harus menggunakan berbagai teori untuk dapat menjelaskan secara lengkap dan tuntas. Schultz dan Schultz 2005 merumuskan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian, yaitu A. Faktor genetik, B. Faktor lingkungan, C. Faktor belajar, D. Faktor pengasuhan orang tua, E. Faktor perkembangan, F. Faktor kesadaran, G. Faktor ketidaksadaran. Teori kepribadian sebagai kerangka kerja konseptual dijelaskan oleh Nelson Jones pada 1995 bahwa konselor adalah pengambil keputusan. Mereka akan secara terus-menerus membuat pilihan mengenai cara perilaku klien, bagaimana menangani, memberikan respon selama sesi konseling, dan seterusnya. Teori menyediakan konsep bagi konselor untuk berpikir secara sistematis mengenai perkembangan manusia dan praktik konseling. Teori kepribadian dan konseling memiliki 4 elemen utama. Jika semua dianggap adekuat, elemen tersebut adalah A. Pernyataan mengenai asumsi dan mendasari teori, B. Penjelasan mengenai akuisisi, perilaku menolong dan perilaku tidak menolong, C. Penjelasan mengenai cara memelihara perilaku menolong dan perilaku tidak menolong, D.
penjelasan mengenai cara menolong klien untuk merubah perilaku dan mengkonsolidasinya ketika konseling berakhir. Secara jelas, elemen tersebut dapat digambarkan pada bagian di bawah ini. Asumsi-asumsi, modal perkembangan manusia, akuisisi, perilaku menolong dan tidak menolong, maintenance, perilaku menolong dan tidak menolong, modal pelaksanaan, bagaimana membantu klien mengubah perilaku, bagaimana membantu mengkonsolidasi perubahan.